Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Masya Allah, besok tanggal 20 Agustus tahun 2020 yang insya Allah bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Ada peristiwa apakah di bulan Muharram? Jangan kemana-mana, kita saksikan sesaat lagi. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Banyak kejadian peristiwa penting bersejarah yang terjadi di bulan Muharram. Kami akan sampaikan 3 diantaranya. Yang pertama adalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam yang terkenal. Kemudian dia bacakan satu ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau kau tak berikan ampun, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk golongan yang merugi. Demikianlah ucapan tasbih doa Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, merasa menyesal dan bertobat yang sungguh-sungguh, kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula buat kita, manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, maka senantiasa bertobat, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang senantiasa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang senantiasa bertobat dan Allah mencintai orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Subhanallah, dalam kitab sejarah disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Demikian pula selamatnya Nabi Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun itu pun terjadi di bulan Muharram. Masya Allah, di depan lautan, di belakang Fir'aun, dalam tafsir Ibnu Katsir 1,2 juta bala tentaranya ya mengejar Fir'aun, mengejar Musa alaihissalam, dikawani oleh 600.000 umatnya Nabi Musa ketika itu kalah. Maka semua khawatir, semua takut. Tapi Nabi Musa alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang maha menyelamatkan, Allah yang maha memberikan solusi, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar. Maka demikian pula dari kita, insya Allah apapun musibah, cobaan, ujian yang datang, yakinkah ya bahwa di depan kita masalah, di belakang masalah, kiri kanan masalah, insya Allah kalau hati kita tawajuh betul kepada Allah, niscaya Allah berikan kita jalan-jalan keluar, dengan syarat bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan-jalan keluar. Siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus tenggelam di dalam laut, kemudian dimakan ikan yang sangat besar, penuh dengan 3 gelapan. Fi zulumatin salas, 3 gelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam hari. Kemana solusi didapat? Kemana jalan keluar? Ya, ketika kawan-kawan bilang tak ada jalan keluar, ketika keluarga kita udah mentok nih, ketika tim kita, ketika sahabat kita pun, aduh gimana lagi nih? Yakinlah, tautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus saja mengaku dirinya sebagai orang zalim.
macam mana lagi dengan kita yang penuh dosa dan noda ini. Akuilah segala macam kezaliman kita, kemudian minta ampun kepada Allah, minta tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan 3 perasaan. Ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, selamatlah kami dari berbagai macam kesulitan. Ya Allah, sebagaimana Engkau selamatkan Nabi Yunus daripada gelapnya lautan, selamatkanlah kami daripada gelapnya masalah ujian cobaan yang menerpa. Ya Allah, sebagaimana Engkau hempaskan Nabi Yunus keluar ke tepi pantai di tengah malam gelap gulita, maka selamatlah kami dari gelapnya masalah, dari gelapnya ujian, cobaan hidup menghempit dada, terasa sesak seakan tak ada jalan keluar. Insya Allah, zikirkan kalimat ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Merasa diri kita zalim dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Dan alhamdulillahirabbil alamin, besok 20 Agustus tahun 2020 akan ada tayangan perdana sebuah film yang akan menggali jejak-jejak khilafah di Nusantara, ya. Jejak khilafah di Nusantara. Bagaimana dulu kisah awal Islam masuk ke Indonesia, dari mulai kerajaan Aceh Samudra Pasai, kemudian beberapa kerajaan di Nusantara termasuk di Pulau Jawa. Alhamdulillah kami belum merasakan ada sejarah yang dikubur dan sejarah yang kabur tak jelas, ya. Siapa itu Diponegoro, siapa para pejuang-pejuang dulu ketika di zaman Nusantara. Maka alhamdulillah ada seorang sutradara dilengkapi dengan para pemain filmnya, kemudian dengan naskah yang insya Allah otentik, dilengkapi dengan bukti-bukti sejarah yang memang masih ada dan sebagian dicari kembali. Alhamdulillah, jangan lupa ya, luangkan waktunya untuk nonton film Jejak Khilafah di Nusantara. Insya Allah akan membuka kisah-kisah para khalifah dulu kala, bagaimana perjuangan ulama-ulama, perjuangan para pejuang yang mereka berusaha untuk menyebarkan agama Islam dengan berbagai macam rintangan, halangan dan tantangannya. Insya Allah nanti akan kami berikan linknya di deskripsi di YouTube ini. Luangkan waktunya. Nah, kalau kita hobi nonton bola 2 jam, kenapa tak hobi nonton film tentang khilafah di Nusantara 2 jam? Atau kalau kita suka dengan bermain-main di tempat sana waktu 1-2 jam, kenapa tak kita mudah untuk meluangkan waktunya untuk nonton film Jejak Khilafah di Nusantara. Kami mendukung dan mengajak kepada teman-teman semua, khususnya para pemuda, supaya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan juga jas hijau. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Ya. Jadi jas merah dan jas hijau, anak muda jangan sampai lebih tahu sejarah yang lainnya. Jangan sampai lebih paham dengan kisah-kisah yang lain, tetapi tidak paham bagaimana dulu asal muasal Islam masuk ke Indonesia. Kalau bukan para pemuda yang kembali mengingat, mempelajari, ibroh, mencari inspirasi di balik film tersebut, siapa lagi yang bisa membangkitkan agama kita selain daripada Anda semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum sholat supaya sholat, yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan share kepada teman-teman yang lain supaya kami lebih bersemangat, bergairah untuk memberikan info-info terbaru termasuk bagaimana perjuangan umat Islam di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.